Bab 181 Gangguan Mekanik yang Mengerikan. Nama, gen saya dapat berkembang tanpa batas penulis, Rainy Blue Skies. Plus mematikan mengatur ulang. Dibandingkan dengan api hitam, kemampuan bertahan tubuh roh giok putih telah meningkat beberapa kali lipat. Lebih jauh lagi, tubuh roh giok putih sendiri memiliki kedekatan dengan kekuatan spiritual, sehingga dapat menyerap kekuatan spiritual dengan kecepatan yang lebih cepat. Bagi para pejuang genetik lainnya, ini mungkin merupakan kemampuan yang sangat kuat. Bagaimanapun, bagi para pejuang genetik, tingkat penyerapan energi spiritual adalah faktor utama yang membatasi kultivasi mereka. Tidak peduli berapa banyak sumber daya yang mereka miliki, jumlah energi spiritual yang dapat mereka serap setiap hari terbatas. Mereka hanya bisa bertahan perlahan. Namun bagi Lu Yuan, bukankah itu hanya masalah bernapas? Bagi Lu Yuan, faktor pembatas utama untuk peningkatannya adalah kurangnya sumber daya. Bahkan jika tubuh roh giok putih dapat menggandakan kecepatan penyerapan Lu Yuan, itu hanya dapat mengurangi waktu yang dibutuhkannya untuk menyerap dari 2 detik menjadi 1 detik. 1 detik tambahan tidak terlalu penting. Itu hanya dapat berguna dalam pertempuran. Dia dapat memulihkan energi spiritualnya lebih cepat. Ini hanyalah efek dari teknik pertempuran. Peningkatan fisik dan mental gen tingkat penguasa tidak perlu dikatakan lagi. Itu sekitar 5 kali lebih kuat dari cahaya obsidian hitam dalam semua aspek, yang merupakan peningkatan yang berlebihan. Selain itu, selain peningkatan terbesar dalam pertahanan fisiknya, kekuatannya, kelincahannya, dan bahkan kekuatan mentalnya semuanya meningkat cukup banyak. Jelas, semakin tinggi kualitas gen transenden, semakin komprehensif peningkatannya. Hanya sebagian dari peningkatannya yang akan lebih menonjol. Setelah mengembangkan tubuh roh giok putih, kubus evolusi Lu Yuan masih memiliki lebih dari 70 juta kristal roh yang bernilai energi roh. Lu Yuan tentu saja tidak bermaksud untuk berhenti begitu saja. Dia mulai berevolusi lagi. Targetnya kali ini adalah gen, benih alam. Setelah evolusi dimulai, rasa sakit kali ini tidak sesakit ketika dia mengembangkan tubuh roh giok putih. Bagaimanapun, tubuh roh giok putih meningkatkan tubuh Lu Yuan terlalu banyak. Umpan balik dari rantai gennya juga membuatnya lebih stabil. Setelah evolusi lain, tekanan pada tubuhnya secara alami tidak sekuat itu. Evolusi benih alam menghabiskan lebih sedikit kekuatan spiritual daripada cahaya obsidian hitam. Harganya hanya sekitar 20 juta kristal spiritual kelas 1. Evolusi telah selesai, dan benih alam juga telah berevolusi ke tingkat penguasa. Teknik pertempuran tingkat penguasa, sentuhan alam. Dibandingkan dengan benih alam, efek penyembuhan sentuhan alam sekali lagi sangat ditingkatkan. Tidak hanya itu, selama Lu Yuan bersedia, selama energi mentalnya mampu menahannya, dia bahkan bisa menyembuhkan banyak orang sekaligus. Itu mirip dengan peningkatan fisik tubuh roh giok putih. Selain kemampuan persepsi kekuatan mental asli, kekuatan, pertahanan, dan kelincahan juga meningkat secara signifikan. Setelah naik ke level penguasa, Lu Yuan berhenti mengembangkan kedua gen ini. Rantai genetik master pertempuran sudah mencapai batasnya saat dapat menahan gen penguasa. Jika ini terus berlanjut, rantai genetik akan runtuh. Namun, Lu Yuan tidak berhenti. Dia mengeluarkan bola cahaya biru. Gangguan mekanis. Pada akhirnya, Lu Yuan tetap memutuskan untuk menuliskan gen transenden ini. Di satu sisi, mereka berada di reruntuhan mekanis air, dan lawan mereka pada dasarnya adalah makhluk mekanis. Gen transenden ini memiliki efek yang sangat kuat dan dapat dianggap sebagai keterampilan dewa. Di sisi lain, arah gen transenden ini agak istimewa. Lu Yuan sedikit penasaran tentang apa yang akan terjadi setelah gen ini berevolusi. Lu Yuan sudah sangat akrab dengan penulisan gen. Setelah menyerap gen transenden mulai mengisi rantai gen kosong ketiga. Setelah itu, ia mulai menjalin dan mengisi rantai gen ketiga. Rasa sakitnya ada di sana, tetapi dengan 2 gen kelas overload di bagian bawah, rasa sakitnya tidak begitu kuat. Tak lama kemudian, Lu Yuan selesai merekam gangguan mekanis tersebut. Setelah menulis, Lu Yuan memasuki kabut putih. Kabut putih itu melonjak dan kehidupan mekanis humanoid setinggi 5 meter muncul. Ini adalah sisa-sisa keinginan gen transenden itu sendiri. Kehidupan mekanis ini berwarna hitam dan emas, dan mata mekanisnya berwarna emas. Ia tampak agak mulia, sama sekali berbeda dari penjaga mekanis yang pernah ditemui Lu Yuan di reruntuhan mekanis L. Setelah pemimpin mekanis itu muncul,
sebuah pedang berat muncul di tangannya. Pedang itu meraung dan menyerang Lu Yuan. Auranya jauh lebih kuat daripada semua pemimpin mekanis yang pernah ditemui Lu Yuan, bahkan mendekati level Overlord. Sayangnya, ia bertemu Lu Yuan. Kedua gen Transcendent Lu Yuan berada di level Overlord. Selain itu, gen level kepala suku ini sekarang terukir di atasnya. Kekuatannya sudah jauh lebih kuat daripada pemimpin mekanik. Ditambah lagi, Lu Yuan memiliki senjata Geno. Baju zirah dan pedang berat penjaga mekanik muncul di tubuhnya pada saat yang sama, dan cahaya berwarna giok putih muncul di tubuhnya. Tubuh roh giok putih. Setelah mengaktifkan keterampilan tempur tubuh roh giok putih, berbagai aspek Lu Yuan meningkat pesat. Yang paling meningkat adalah kemampuan bertahannya, tetapi aspek lainnya juga meningkat pesat. Tubuhnya menghilang, dan cahaya pedang melintas di atas kehendak pemimpin mesin. Kehendak komandan mekanik itu langsung terpotong menjadi dua. Namun, sebagai sisa dari kehendaknya, pemimpin mekanik itu meraung dan menyatukan kembali tubuhnya. Sayangnya, begitu dia terhubung, cahaya pedang yang mengerikan melintas dan memotong kehendak pemimpin mesin itu menjadi beberapa bagian. Kehendak pemimpin mekanik itu, yang telah berubah menjadi pecahan, tidak dapat lagi mengembun dan akhirnya menghilang. Penggabungan itu selesai. Pertarungan kehendak itu tampak mudah, tetapi hanya monster seperti Lu Yuan, yang memiliki gen transcendent yang lebih kuat daripada yang ada di belakang, yang dapat melakukannya. Jika itu adalah seorang pejuang genetik yang gennya terukir selangkah demi selangkah, mereka mungkin hanya akan mampu menekan kehendak itu di awal. Setelah itu, mereka akan terus meningkatkan kekuatan mereka dan perlahan-lahan menghancurkan kehendak itu. Lu Yuan langsung menyelesaikannya dalam satu langkah. Orang bisa membayangkan bahwa di masa depan, semua gen yang direkam Lu Yuan akan berada dalam kondisi seperti itu. Kecuali jika dia menuliskan gen yang kuat yang melampaui gennya sendiri. Pertarungan keinginan berakhir dan keinginan Lu Yuan kembali ke tubuhnya. Gen interferensi mekanis terukir sepenuhnya, dan kekuatan yang kuat muncul dari gen tersebut. Berbagai aspek Lu Yuan meningkat lagi. Kali ini, yang mengejutkan Lu Yuan adalah bahwa tidak peduli apakah itu kekuatan, pertahanan, kelincahan, atau semangat, peningkatan dalam semua aspek hampir sama. Selain itu, efek peningkatannya cukup bagus. Bahkan telah mencapai efek peningkatan kekuatan dari tubuh roh giok putih tingkat kedua. Lu Yuan sedikit tercengang. Gen dengan interferensi mekanis ini sedikit kuat. Meskipun penerapan interferensi mekanis agak terbatas, bagi Lu Yuan, itu bukan kerugian meskipun itu hanya peningkatan dasar. Sebelum menuliskan gen, Lu Yuan telah memahami efek umum dari interferensi mekanis ini, jadi dia tidak perlu menemukan kehidupan mekanis untuk mengujinya. Dengan kekuatan spiritualnya saat ini, dia mungkin bisa mengganggu kehidupan mekanis dengan level yang sama. Kecuali jika itu adalah kehidupan mekanis khusus yang kebal terhadap gangguan. Lu Yuan mulai menggunakan kubus evolusi lagi untuk mengembangkan gen gangguan mekanis. Gumpalan cahaya biru bergabung menjadi rantai gen ketiga, dan sejumlah besar kekuatan spiritual dikonsumsi. Mata Lu Yuan membelalak kaget melihat kecepatan konsumsinya. Itu bahkan lebih tidak masuk akal daripada saat dia mengembangkan tubuh roh giok putih. Pada akhirnya, energi spiritual di kubus evolusi Lu Yuan, yang setara dengan lebih dari 50 juta kristal roh level 1, hampir habis. Gangguan mekanis akhirnya berevolusi. Keterampilan tempur, kontrol mekanis. Setelah Lu Yuan memahami efek dari teknik tempur ini melalui umpan balik dari rantai genetik itu sendiri, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya karena terkejut. Dalam arti tertentu, keterampilan tempur ini terlalu kuat. Kontrol mekanis, seperti namanya, adalah untuk mengendalikan mesin. Jika dia menghadapi kehidupan mekanis yang lebih lemah darinya dalam hal kekuatan mental, dia dapat secara langsung mengendalikan tindakan kehidupan mekanis atau bahkan membuatnya menghancurkan dirinya sendiri. Ini sama saja dengan mengendalikan hidup dan mati pihak lain secara langsung. Jika kekuatan mental kehidupan mekanis lebih kuat darinya, ia juga dapat mengganggunya. Tingkat gangguan akan bergantung pada perbedaan kekuatan mental antara kedua pihak. Jika kekuatan mental pihak lain jauh lebih kuat daripada Lu Yuan akan menderita serangan balik jika dia mencoba mengganggu pihak lain. Lu Yuan harus menjaga ini dengan baik. Selain itu, selain kehidupan mekanis, Lu Yuan juga dapat mengendalikan objek mekanis biasa sampai batas tertentu, selama mereka tidak kebal terhadap kemampuan kontrol ini atau berada pada level yang sangat tinggi. Dapat dikatakan bahwa Lu Yuan,
yang memiliki keterampilan tempur kontrol mekanik, seperti tuan sejati ketika menghadapi kehidupan mekanis yang tidak jauh berbeda darinya. Kehidupan mekanis itu milik Lu Yuan, sang tuan. Dia terlalu kuat, bahkan Lu Yuan sendiri terkejut. Sayangnya, itu hanya efektif pada kehidupan mekanis. Jika itu efektif pada kehidupan biasa, itu akan menggelikan. Lu Yuan mendesah. Namun, dia tidak bisa menahan tawa. Ini sedikit terlalu serakah. Meskipun keterampilan tempur ini tidak berpengaruh pada bentuk kehidupan biasa, peningkatan yang dibawa oleh gen tingkat tuan itu nyata. Selama Lu Yuan memaksimalkan ketiga gen penguasa, kemampuannya dalam semua aspek akan menjadi 2 hingga 3 kali lebih kuat daripada prajurit kelas penguasa dengan 1 gen penguasa. Perbedaan seperti itu membuat Lu Yuan menjadi eksistensi yang sangat menakutkan di antara prajurit kelas penguasa. Tentu saja, itu hanya mungkin terjadi setelah dia menyempurnakan ketiga gen tersebut. Adapun saat ini, karena dia baru saja menyelesaikan evolusinya, ketiga gennya belum sepenuhnya ditempa. Gen dengan tingkat penyempurnaan tertinggi adalah gen penguasa kedua, sentuhan alam. Bagaimanapun, sebelum evolusi, sentuhan alam telah ditempa hingga ke puncak tingkat komandan. Setelah evolusi, tingkat penyempurnaan masih sedikit lebih dari 20%. Sedangkan untuk gen dengan tingkat penyempurnaan terendah, itu adalah gen penguasa ketiga, kontrol mekanis. Tubuh roh giok putih telah ditempa hingga ke lingkaran besar tingkat kepala suku, tetapi dia sama sekali tidak melunakkan kontrol mekanisnya. Berapa banyak kristal roh yang diperlukan untuk menyempurnakan ketiga gen kelas penguasa ini? Kulit kepala Lu Yuan terasa geli. Berdasarkan pengalaman Lu Yuan sebelumnya dalam melunakkan gen transenden dari berbagai tingkatan, jumlah kristal roh yang dikonsumsi untuk gen dengan kompleksitas dan kekuatan yang berbeda sedikit berbeda. Namun, secara umum, masih diperlukan puluhan ribu hingga jutaan kristal roh dengan tingkatan yang sama. Prajurit magang tingkat 0 setara dengan kristal roh tingkat 0, yang juga merupakan gen transenden biasa. Adapun prajurit peringkat 1, mereka akan memiliki gen transenden tingkat elit. Master pertempuran peringkat 2 akan memiliki gen transenden tingkat pemimpin. Jenderal pertempuran peringkat 3 akan memiliki gen transenden tingkat komandan, dan tertinggi pertempuran peringkat 4 akan memiliki gen transenden tingkat penguasa. Untuk sepenuhnya memurnikan gen penguasa, seseorang perlu mengonsumsi puluhan ribu hingga jutaan kristal roh tingkat 4. 1 kristal roh tingkat 4 setara dengan 10 kristal roh tingkat 3, 100 kristal roh tingkat 2, dan 1000 kristal roh tingkat 1. Dia sekarang memiliki 20 juta cairan gen kekuatan roh tingkat 1, yang setara dengan 20.000 kristal roh tingkat 4. Lu Yuan tiba-tiba merasakan sakit kepala. Dia memiliki 3 gen transenden tingkat penguasa. 3 kali lipat gen penguasa, 3 kali lipat konsumsi kristal roh, dan 3 kali lipat sakit kepala. Berapa lama dia harus memurnikan ini? Lu Yuan merasa ingin menangis. Namun, sisi baiknya, meskipun dia belum memulai penyempurnaannya, kekuatan tempurnya seharusnya sebanding dengan prajurit tingkat komandan biasa yang telah menyempurnakan tingkat 2. Ini adalah kekuatan 3 gen kelas penguasa. Memikirkan hal ini, Lu Yuan kembali senang. Lu Yuan melihat jam. Karena dia tidak beristirahat, proses evolusinya cukup cepat. Hanya sekitar 10 jam lebih telah berlalu. Dia telah membuat janji dengan Emi untuk mengasingkan diri selama sehari. Dia dapat menggunakan waktu ini untuk menghabiskan 1000 botol cairan gen kekuatan roh. Lu Yuan mengeluarkan cairan gen kekuatan roh dan mulai menuangkannya ke dalam mulutnya, 1 botol per menit, tanpa henti. Kecepatan Lu Yuan dalam menyerap kekuatan spiritual sudah cepat. Dengan tubuh roh giok putih, setelah pengujian, dia menemukan bahwa kecepatannya dalam menyerap kekuatan spiritual telah meningkat menjadi sekitar 3 kali lipat dari kecepatan aslinya. Rantai gen kelas penguasa menyerap kekuatan roh dengan sangat cepat, dan cairan gen kekuatan roh juga mudah diserap. 1 botol cairan geno penambah kekuatan roh per menit setara dengan 10.000 kristal roh level 1 per menit. Bahkan jika diubah menjadi kristal spiritual level 2 dengan level yang sama dengan Lu Yuan, itu masih akan menghabiskan 1000 kristal per menit. Kecepatan penyerapan yang berlebihan ini akan membuat orang lain menangis karena iri. Tentu saja, konsumsi kekuatan roh yang mengerikan ini hampir membuat Lu Yuan, yang terus-menerus meminum cairan gen penambah kekuatan roh, menangis. 10 jam kemudian, mata Lu Yuan masih basah. 1 botol cairan gen penambah kekuatan roh per menit.
Lu Yuan meminumnya selama 10 jam tanpa henti. Dia telah menghabiskan 600 botol dalam 10 jam, yang berarti sekitar 6 juta kristal level 1, yang setara dengan 6.000 kristal level 4. Pada akhirnya, peningkatan rantai genetik tubuh roh giok putihnya meningkat dari 8% menjadi 19%. Ini baru tahap awal penyempurnaan. Semakin tinggi tingkat penyempurnaan, semakin banyak kristal roh yang akan dikonsumsi. Lu Yuan merasa bahwa tanpa 300.000 kristal roh level 4, dia tidak akan mampu membelinya. Itu hanya bisa lebih, bukan kurang. Lu Yuan melakukan beberapa perhitungan. Itu setara dengan 300 juta kristal roh kelas 1. Ini hanya tubuh roh giok putih. Ada juga, sentuhan alam, dan kontrol mekanik. Jika dia mati karena tertawa, tidak mungkin dia bisa menyelesaikan penempaan. Jika dia tidak cukup kuat, Lu Yuan merasa bahwa dia pasti sudah menangis sekarang. Pada saat ini, tubuh roh giok putih Lu Yuan tiba-tiba merasakan rasa jenuh dan dia berhenti. Kekuatan roh yang terkandung dalam cairan geno kekuatan roh yang diperkuat sangat mudah diserap. Selain itu, Lu Yuan telah mengukir gen penguasa dan tubuhnya kuat. Butuh waktu 10 jam penuh untuk menjadi penuh setelah diumpankan kembali ke untaian gen. Ini bisa dianggap sebagai hal yang agak mengerikan. Jika ada ruang gravitasi, efeknya akan lebih baik. Namun, jika benar-benar ada ruang gravitasi, sedikit cairan gen kekuatan roh yang dimilikinya tidak akan cukup. Lu Yuan awalnya mengira bahwa dia telah menjadi kaya dalam semalam, tetapi pada akhirnya, dia mengetahui bahwa badut itu masih dirinya sendiri. Sial, mata Lu Yuan menunjukkan ekspresi yang bertekad. Dia terus mencari kota terapung dan mendapatkan cairan gen kekuatan roh. Mereka yang menghentikanku akan mati. Lu Yuan melihat jam. Sudah hampir waktunya untuk janji temu dengan Emi. Dia keluar dari kamar dan turun ke bawah. Di lantai bawah, Lin Qi dan beberapa orang lainnya sedang duduk bersama untuk beristirahat dan mengobrol. Ketika dia melihat Lu Yuan turun, Lin Qi berdiri dan menatapnya dengan penuh harap. Tuan Lei, Anda sudah turun. Bagaimana kabarmu? Lu Yuan tersenyum. Saya sudah menerobos. Di mana Emi? Nona belum keluar. Kalau begitu, mari kita tunggu sebentar. Ya, Lin Qi mengangguk dan duduk lagi. Lu Yuan juga duduk di sampingnya. Begitu dia duduk, Zuyu menatap Lu Yuan dengan rasa ingin tahu. Oh benar, Tuan Lei, hal-hal tak tahu malu macam apa yang telah Anda lakukan pada Nona sebelumnya. Mengapa Nona muda begitu pemalu? Matanya dipenuhi dengan keinginan untuk bergosip. Tidak hanya Zuyu, tetapi yang lain juga mendengarkan dengan penuh perhatian. Wajah Lu Yuan menjadi gelap dan dia sedikit tercengang. Dia melotot ke arah Zuyu. Kamu yang paling pengecut dalam pertempuran, jadi mengapa kamu yang paling antusias dalam bergosip? Zuyu menciutkan lehernya dan menjulurkan lidahnya karena malu. Lin Qi juga menatap Zuyu tanpa berkata apa-apa. Jangan terlibat dalam masalah Nona. Oh, melihat wakil kapten mereka mengatakan demikian, semua orang tidak punya pilihan selain menyerah. Pada saat ini, langkah kaki terdengar dari atas. Lu Yuan dan yang lainnya menoleh. Segera, Emi melompat menuruni tangga. Wajah kecilnya yang lembut penuh dengan senyum, dan dia tampak sangat bahagia. Melihat Lu Yuan sudah turun, dia segera berlari dan berkata sambil tersenyum. Bagaimana, apakah kamu sudah menerobos? Ya, Lu Yuan mengangguk sambil tersenyum. Aku sudah menerobos. Aku juga sudah menerobos. Cepat, ayo pergi dan urus ke-6 komandan itu. Melihat Emi tidak bisa menunggu, Lu Yuan mengangguk sambil tersenyum. Kalau begitu, ayo pergi. Kelompok itu meninggalkan gedung dan berjalan menuju pintu masuk gedung setinggi 3.000 meter itu. Di pintu masuk gedung setinggi 3.000 meter itu, ke-6 pemimpin mekanik itu masih berdiri di sana. Selama tidak ada yang ingin masuk, mereka akan selalu menjaga pintu. Emi tersenyum ketika dia berkata, Lei Feng, jangan menyerang. Biarkan aku melakukannya sendiri. Lu Yuan terkejut. Dia melirik Emi yang percaya diri dan berkata, apakah kamu yakin bisa melakukannya? Tentu saja, aku sangat kuat sekarang. Lu Yuan tersenyum. Baiklah kalau begitu. Lu Yuan berdiri di belakang dan memperhatikan Emi maju sendirian. Ketika mereka berada 50 meter dari gerbang, Emi melambaikan tongkat kebijaksanaan di tangannya. Energi spiritual melonjak. Satu demi satu, tanaman merambat ungu Heaven Luo melesat keluar dari tanah tempat Emi berdiri, dan melesat ke arah pemimpin mekanik.
Ada lebih dari 100 tanaman merambat ungu Heaven Luo, yang jumlahnya lebih dari 2 kali lipat jumlah yang dimiliki Emi sebelum ia berhasil menerobos. Lebih jauh lagi, tanaman merambat ungu Heaven Luo ditutupi dengan pola emas, membuatnya tampak lebih anggun dan cantik. Emi bagaikan peri cantik di dalam tanaman merambat ungu Heaven Luo. Namun, para pemimpin tidak peduli apakah Emi peri atau bukan. Begitu tanaman merambat ungu Heaven Luo mendekat, semua komandan menjadi aktif. Mata mereka memerah, dan mereka semua membalikkan senjata mereka untuk menyerang Emi. Meriam kekuatan roh meraung, dan dua pemimpin mekanik menyerang Emi. Namun, kecepatan tanaman merambat ungu Heaven Luo jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dalam sekejap, ia tiba di depan 6 komandan mekanik. 6 komandan mekanik itu terikat dalam sekejap. Semua serangan psionik diblokir oleh tanaman merambat ungu Heaven Luo. Ia tidak rusak sama sekali, bahkan tidak tersapu oleh serangan itu. Pertahanan dan kekuatan tanaman merambat ungu Heaven Luo telah meningkat pesat. Setelah ke-6 pemimpin mekanik diikat, Emi mengeluarkan dengungan ringan, dan semua tanaman merambat ungu Heaven Luo berkontraksi dan berputar pada saat yang sama. Retak. Di kejauhan, komandan mekanik terpengaruh oleh kekuatan mengerikan dari tanaman merambat ungu Heaven Luo. Baik itu perisai kristal atau tubuh mekanik, semuanya hancur seperti kaca. Melihat tubuh komandan mekanik yang hancur, Lu Yuan tidak bisa menahan sedikit keterkejutan. Harus dikatakan bahwa Emi memang sangat kuat. Jika bukan karena makhluk mekanik itu telah menahan racun sabit zamrudnya, kekuatan penghancurnya hanya akan lebih kuat. Yai, Emi bersorak setelah membunuh ke-6 komandan mekanik. Dia berlari ke Lu Yuan, meletakkan tangannya di pinggangnya, dan berkata dengan bangga. Bagaimana? Apakah aku kuat? Lu Yuan mengacungkan jempol padanya. Hehe, gelombang, aku juga pikir aku kuat. Cepat dan lihat apa yang dijatuhkannya. Sejak mengetahui bahwa dirinya masih sangat miskin, Lu Yuan ingin mendapatkan lebih banyak harta dan sumber daya sesegera mungkin. Oh, Emi juga ingat bahwa dia telah menjatuhkan sesuatu. Kelompok mereka berjalan mendekat. 6 komandan mekanik masing-masing menjatuhkan 6 bola tingkat komandan, 3 hingga 5 bola tingkat pemimpin, dan sejumlah besar bola tingkat elit. Lu Yuan dan Emi melihat bola tingkat komandan. Segera, mata Lu Yuan berbinar saat dia menemukan sesuatu yang bisa dia gunakan. Lambang pelindung mekanik tingkat 1100% itu adalah persenjataan Geno kelas komandan. Itu adalah senjata Geno lambang. Itu meningkatkan pertahanan, kekuatan, dan kelincahan. Itu juga dapat mengaktifkan perisai kristal, yang sama kuatnya dengan pemimpin puncak. Lu Yuan hanya memperoleh 1 batu bulan sebelumnya. Namun, itu hancur ketika Sue Wang menggunakan jiwa bayangan hitam untuk menyerangnya sebelumnya. Dia tidak menyangka akan mendapatkan lencana lainnya. Sayangnya, sekarang Lu Yuan telah menembus level Battle Master dan mengembangkan begitu banyak gen Transcendent, peningkatan kekuatannya terlalu besar. Bahkan jika itu adalah perlengkapan kelas komandan, itu tidak akan banyak membantu Lu Yuan. Namun, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Emi melihat semua bola cahaya itu, dan berkata dengan tak berdaya. Tidak ada yang bagus. Mari kita bagi 2 masing-masing. Lu Yuan mengangguk. Dia telah menerima 3 senjata Geno kelas komandan. Itu adalah perisai mekanis raksasa, sebuah lencana, dan sebuah pedang panjang. Dia telah menggunakan lambang itu. Sedangkan untuk perisai mekanis dan pedang panjang, Lu Yuan berencana untuk menjualnya nanti. Barang-barang pemimpin dan elit juga dibagi di antara mereka berdua. Setelah membagikan makanan, Lu Yuan dan Emi membuka pintu dan masuk. Jumlah kamar di gedung setinggi 3000 meter itu lebih banyak dari yang dibayangkan Lu Yuan. Ada 12 kamar. Setelah meminta Lin Qi dan yang lainnya untuk menunggu di bawah, Lu Yuan dan Emi bergegas ke atas dengan gembira. Tepat saat dia tiba di depan pintu pertama, Lu Yuan menemukan bahwa kubus evolusi yang telah ditingkatkan mulai bergetar lagi. Sedikit keterkejutan melintas di matanya. Mungkinkah ada pecahan inti air di dalamnya? Lu Yuan membuka pintu dan menemukan ruangan kosong di dalamnya. Di tengah ruangan, ada 3 pecahan inti air. Mata Emi sedikit melebar saat melihat 3 pecahan itu. Aku hanya menemukan 2 pecahan setelah mencari di 4 area. Aku tidak menyangka akan menemukan 3 pecahan di sini. Jika kita datang ke sini lebih awal, kita tidak akan harus melalui begitu banyak masalah. Lu Yuan menatap Emi dan tersenyum. Apa yang kamu pikirkan? Jika bukan karena 2 pecahan inti air,
kita tidak akan bisa menembus ke peringkat kedua. Bagaimana kamu bisa menghadapi 6 komandan meh? Tubuh Emi gemetar, dan matanya melebar seolah-olah dia telah menemukan titik buta. Oh, benar. Lu Yuan menatap Emi dan tersenyum. Bagaimana? Apakah mereka akan menerobos? Biarkan mereka menggunakannya. Kiki adalah satu-satunya yang sempurna, kata Emi. Yang lainnya belum. Satu saja sudah cukup. Emi mengambil salah satu pecahan inti. Dia melihat kedua pecahan lainnya dan berkata, apa yang akan kita lakukan dengan sisanya? Ada sedikit jejak perjuangan di wajah kecilnya. Benda ini tidak bisa dikeluarkan dari reruntuhan, tetapi rasanya sayang meninggalkannya di sini. Kalau begitu aku akan mengambilnya saja, kata Lu Yuan sambil tersenyum. Emi tidak punya ide yang lebih baik, jadi dia mengangguk. Aku akan membawa pecahan itu ke Kiki. Tunggu aku, katanya sambil tersenyum. Lu Yuan mengangguk. Emi segera meninggalkan ruangan. Lu Yuan melihat dua pecahan logam di tangannya. Tiba-tiba dia berpikir, sekarang pecahan inti air milikku telah dilahap oleh kubus evolusi, bisakah aku menyerap satu lagi? Lu Yuan sedikit penasaran. Dengan satu pikiran, dua pecahan inti air di tangannya berubah menjadi cahaya yang mengalir dan memasuki tubuh Lu Yuan. Saat berikutnya, dua pecahan inti air juga diserap oleh kubus evolusi. Lu Yuan, dia membelalakkan matanya karena terkejut. Dia hanya ingin menyerap satu, tetapi dia tidak menyangka akan menyerap keduanya. Lagi pula, itu bukan poin utamanya. Lu Yuan menyadari bahwa setelah dia menyerap pecahan inti air, hubungannya dengan reruntuhan air tampaknya semakin dalam. Ketika dia menyerap yang terakhir, Lu Yuan merasa bahwa dia telah diterima oleh reruntuhan air. Tetapi sekarang setelah dia menyerap tiga pecahan, Lu Yuan merasa bahwa reruntuhan air sedikit akrab dengannya. Akrab, apa-apaan ini? Mata Lu Yuan dipenuhi dengan keterkejutan. Mungkinkah ada perubahan? Bagaimana jika dia terus menyerap lebih banyak fragmen inti air? Apakah akan ada lebih banyak perubahan? Jantung Lu Yuan berdetak sedikit lebih cepat. Dia penasaran dan menantikannya. Pada saat ini, suara Emi datang dari luar pintu. Lei Feng, kenapa kamu masih di dalam sana? Keluar. Lu Yuan kembali sadar dan melihat bahwa Emi sudah menunggunya di luar. Aku datang, jawabnya. Lu Yuan meninggalkan ruangan dan terus menjelajahi lantai atas bersama Emi. Di ruangan kedua, Lu Yuan dan Emi menemukan setumpuk cairan gen peningkat kekuatan roh. Ada 5.000 di antaranya, lebih dari 2 kali lipat jumlah gedung setinggi 1.000 meter. Lu Yuan menerima 2.500 di antaranya, yang berjumlah 25 juta kristal roh tahap pertama. Itu dianggap telah membantunya pulih. Ruangan ketiga kosong. Ruangan keempat dipenuhi dengan bom. Begitu Lu Yuan membuka pintu, pintu itu meledak. Namun, dengan kemampuan bertahannya saat ini, bom itu bahkan tidak membuat Lu Yuan mundur selangkah. Lu Yuan merasa bahwa angin bertiup sedikit lebih kencang. Di ruangan kelima, ada 6 komandan mekanik, dan Emi telah mengajukan diri untuk menghancurkan semuanya sendirian. Lu Yuan menerima 2 persenjataan Geno kelas pemimpin lagi dan Gen Transcendent kelas komandan, serta sejumlah barang kelas pemimpin dan kelas elit. Itu adalah panen yang cukup bagus. Ini terutama berlaku untuk Gen Transcendent kelas komandan. Keterampilan tempur tubuh baja, ini adalah gen pelindung. Menurut pemahaman Emi, itu seharusnya bisa dijual sekitar 40.000 kristal roh kelas 4. Lu Yuan sedikit senang. Di ruangan ke-6, ada 5.000 botol cairan gen kekuatan roh. Lu Yuan menerima 2.500 lagi, jadi sekarang dia memiliki total 5.000. Secara total, ada sekitar 50 juta kristal roh kelas 1, yang berarti 50.000 kristal roh kelas 4. Itu bisa dianggap panen yang sangat besar. Lu Yuan hanya punya satu pikiran sekarang, lebih banyak. Di ruangan ke-6, ada 3 pecahan inti air lagi. Ketika dia melihat 3 pecahan inti air, senyum di wajah kecil Emi langsung menghilang. Kenapa itu pecahan inti air lagi? Tidak berguna. Lu Yuan mengambilnya sambil tersenyum. Berikan saja padaku. Emi tidak keberatan. Kemudian, Lu Yuan menyerap 3 pecahan inti. Setelah 3 pecahan inti air dilahap oleh kubus evolusi, perasaan Lu Yuan menjadi lebih kuat. Jika sebelumnya dia merasa bahwa reruntuhan itu dekat dengannya, maka sekarang, dia merasa bahwa reruntuhan itu memperlakukannya sebagai salah satu dari miliknya sendiri. Meskipun dia tidak tahu mengapa dia memiliki perasaan ini, dia memiliki perasaan ini melalui hubungan antara kubus evolusi dan reruntuhan mekanis air.
Lu Yuan bahkan lebih menantikan perubahan yang akan terjadi jika dia terus melahap fragmen inti air. Di ruang ketujuh, ada dua gen transenden kelas komandan. Teknik tempur, sinar roh, teknik tempur, tinju gelombang mekanis. Lu Yuan dan Emi masing-masing mendapat satu. Lu Yuan menggunakan tinju gelombang mekanis. Ini adalah teknik tempur tipe ofensif. Bagi prajurit genetik yang menggunakan teknik tinju, itu harus dianggap sebagai gen transenden yang cukup bagus. Namun, ini bukan tipe gen transenden khusus, jadi Lu Yuan tidak akan mempertimbangkan untuk merekamnya. Dia bisa menjualnya nanti. Ruang ke-8 adalah jebakan lain. Begitu Lu Yuan dan Emi masuk, api menyembur keluar. Untungnya, pertahanan Lu Yuan cukup kuat. Bahkan api tidak bisa melukainya. Emi, di sisi lain, juga sama sekali tidak terluka berkat perlindungan tanaman merambat ungu surga Luo. Ruang ke-9 memiliki dua boneka mekanis. Kekuatan tempur boneka mekanik itu berada pada tahap penyempurnaan dari pemimpin tingkat 2. Mereka sangat kuat. Salah satu dari mereka adalah tipe kekuatan dengan kapak perang, sementara yang lain adalah tipe serangan jarak jauh dengan meriam kekuatan roh. Lu Yuan adalah penyerang jarak jauh, sementara Emi adalah penyerang kekuatan. Bagaimanapun, Lu Yuan tidak memiliki serangan jarak jauh, dan Emi terkadang membutuhkan perisai daging yang dapat menghalangi musuh untuknya. Kekuatan tempur pemimpin tingkat 2 sudah sangat membantu Lu Yuan, dan itu wajar saja bagi Emi. Di ruangan ke-10, yang mengejutkan Lu Yuan adalah ada 10.000 botol cairan gen peningkat kekuatan spiritual. Lu Yuan sangat tersentuh hingga dia hampir menangis. Apa-apaan ini? Apakah ini gedung setinggi 3.000 meter? Selamanya ilahi. Dia tak terkalahkan. Oleh karena itu, Lu Yuan diberi 5.000 botol cairan gen peningkat kekuatan spiritual lagi, yang jika ditotal menjadi 10.000 botol. Setelah beberapa perhitungan, dia menyadari bahwa dia semakin dekat dan dekat dengan sumber daya kekuatan spiritual yang dia butuhkan untuk sepenuhnya menempa gen transendennya, tubuh roh giok putih. Selamat, selamat. Ruangan ke-11 adalah ruangan kosong. Ruangan ke-12 adalah ruangan terakhir. Lu Yuan membuka pintu, dan Emi, yang berada di belakangnya, mengintip ke dalam. Ketika mereka melihat apa yang ada di ruangan itu, Lu Yuan dan Emi sama-sama tercengang. Mata mereka membelalak dan mereka tampak terkejut. Ada sebuah pesawat terbang yang melayang di dalam ruangan. Pesawat itu panjangnya sekitar 25 meter dan lebarnya 15 meter. Warnanya hitam dan berbentuk seperti berlian. Dibandingkan dengan pesawat tempur Night Owl yang dibawa Lu Yuan dari kota Sili ke ibu kota kekaisaran, pesawat itu terlihat sedikit lebih bagus. Yang paling mengejutkan Lu Yuan dan Emi adalah mereka berada di tanah asal. Jika itu adalah ciptaan teknologi murni, pesawat itu tidak akan bisa memasuki tanah asal. Dengan kata lain, pesawat terbang ini juga merupakan benda psionik yang membutuhkan penggunaan energi roh. Ini mungkin adalah benda paling berharga di seluruh kota terapung. Tidak heran benda itu diletakkan di lantai tertinggi di area inti. Lu Yuan dan Emi berjalan masuk ke dalam ruangan. Emi sedikit terkejut melihat pesawat itu. Pesawat yang sangat indah. Lu Yuan mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya di kulit luar pesawat terbang itu. Tiba-tiba, aliran informasi terpancar ke dalam pikirannya. Pesawat ulang-alik tempur Black Caltrop tipe 1, item roh terbang tingkat 2. Kecepatan tercepat pesawat ulang-alik tempur Black Caltrop tipe 1 dapat mencapai 10 kali kecepatan suara. Kecepatan ini telah melampaui kecepatan pertempuran khusus kecepatan. Sedangkan untuk pertahanannya, ia dapat memblokir serangan dari penguasa tingkat lanjut tingkat 2. Ia juga memiliki meriam kekuatan roh, yang setara dengan penguasa tingkat lanjut tingkat 2. Mata Lu Yuan terbelalak saat melihat pesan itu. Emi juga meletakkan tangannya di pesawat ulang-alik tempur Black Caltrop tipe 1. Matanya juga sedikit terbelalak, dan ia berseru. Sangat kuat, ya, sangat kuat. Lu Yuan mengangguk. Ia sedikit bimbang. Sejujurnya, menurut prinsip 50-50, setengah dari pesawat ulang-alik tempur Black Caltrop tipe 1 akan menjadi milik Emi. Ia sangat membutuhkan kristal roh, jadi ia dapat memberikan pesawat ulang-alik tempur Black Caltrop tipe 1 kepada Emi dan meminta Emi untuk memberinya kompensasi. Dari informasi dan penampilan pesawat ulang-alik tempur Black Caltrop tipe 1 ini, nilainya jelas tidak rendah. Tidak peduli apapun, kecepatannya telah mencapai level seorang petarung tingkat atas. Selain ambang batas rendah untuk dapat mengendalikannya di tingkat 2,
itu sudah lebih dari cukup bagi yang kuat untuk membelinya untuk digunakan oleh generasi muda. Jika dilelang, bukankah itu akan bernilai jutaan kristal spiritual tingkat 4? 500.000 kristal spiritual tingkat 4 seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk mengambil setengahnya, bukan? Paling tidak, ini cukup baginya untuk menempa gen transenden tingkat penguasa hingga sempurna. Jika dia beruntung, dia bahkan mungkin dapat menempa 2. Sayang sekali dia tidak ingin berpisah dengan pesawat ulang-alik tempur tipe 1 Black Caltrop yang begitu cantik. Namun, jika dia harus mengganti rugi Emi, dia tidak akan mampu membeli begitu banyak kristal. Lu Yuan merasa getir di dalam hatinya. Aku sangat miskin, F***. Tepat ketika Lu Yuan merasa bimbang, Emi mencuri pandang padanya. Mata ungunya berkedip, lalu dia menepuk bahu Lu Yuan sambil tersenyum dan berkata, Lei Feng, aku akan memberimu pesawat ulang-alik pertempuran ini. Lu Yuan pulih dari kebingungannya. Dia membeku sejenak, dan menatap Emi. Emi, apa yang kamu katakan? Mata Emi membelalak, dan dia berkata, aku berkata bahwa aku akan memberikan pesawat ulang-alik pertempuran ini kepadamu, dan kamu tidak perlu memberiku kristal apapun. Aku tidak kekurangan kristal ini. Lu Yuan, petik 2, matanya membelalak saat dia menatap Emi dengan tak percaya. Emi, apakah kamu malaikat legendaris? Ini adalah pesawat ulang-alik terbang dengan kecepatan terbang yang melampaui dewa pertempuran. Itu bahkan dapat memblokir serangan penguasa tingkat lanjut tingkat 2. Selain itu adalah pesawat ulang-alik tempur dengan tampilan yang begitu bagus. Meskipun dia memiliki setengah kepemilikan, dia juga memiliki setengahnya. Dia tidak menyangka Emi akan memberikannya begitu saja. Mendengar kata-kata Lu Yuan, wajah Emi memerah. Jangan pikir aku akan senang hanya karena kamu memujiku seperti itu. Setelah aku mencapai peringkat kedua, kakek buyutku akan memberiku tumpangan yang sangat kuat. Akan sia-sia jika memberikannya kepadaku, jadi sebaiknya aku membiarkanmu memilikinya. Meskipun Emi berkata demikian, Lu Yuan tetap sangat tersentuh. Bagaimanapun, itu bukanlah sejumlah kecil kristal. Terima kasih, Emi. Lu Yuan menatap Emi sambil tersenyum. Emi mendengus, melirik Lu Yuan dari sudut matanya, dan berkata dengan jijik. Senyummu sangat menjijikkan. Senyum Lu Yuan membeku dan dia menyentuh wajahnya. Apakah senyumku menjijikkan? Dia mengusap wajahnya dan batuk. Ahem, aku akan membuat pesawat ulang-alik ini mengakui aku sebagai pemiliknya terlebih dahulu. Ya, Emi mengangguk. Lu Yuan meletakkan tangannya di cangkang logam pesawat ulang-alik tempur dan berkehendak. Rune pertempuran gennya muncul, dan sinar cahaya berkelebat. Cahaya dari rune pertempuran Geno perlahan bergabung ke dalam pesawat ulang-alik pertempuran. Tidak lama kemudian, suara mekanis terdengar dari pesawat ulang-alik pertempuran. Bip, pesawat ulang-alik pertempuran Black Caltrop tipe 1 menuju Tuan, meminta Tuan untuk memberiku nama. Lu Yuan berpikir sejenak. Awalnya dia berencana untuk menamakannya Black Caltrop, tetapi dia ingat bahwa pesawat ulang-alik pertempuran Black Caltrop tipe 1 ini diberikan kepadanya oleh Emi, jadi dia harus membiarkan Emi yang menamainya. Emi, Lu Yuan menoleh untuk melihat Emi. Emi, menurutmu apa nama yang bagus? Emi berpikir sejenak, lalu matanya berbinar. Kelinci kecil No. 1. Lu Yuan bingung. Dia melihat pesawat ulang-alik tempur Black Caltrop tipe 1 yang hitam dan berbentuk mulus. Apa hubungannya benda ini dengan kelinci? Karena kelinci itu lucu, kata Emi dengan tenang. Lu Yuan berpikir keras dan menatap Emi. Emi sedikit malu dengan tatapan Lu Yuan dan berkata, mengapa kamu menatapku seperti itu? Aku berpikir, kata Lu Yuan sambil tersenyum, Emi, kamu pasti lebih lucu dari kelinci kecil. Mengapa kita tidak memanggilnya malaikat kecil Emi? Petik 2. Emi membeku, dan kemudian wajahnya memerah. Dia membelalakkan matanya dan menatap Lu Yuan dengan malu dan marah. Dia mengulurkan tangan dan menepuk punggung Lu Yuan dengan kuat. Sayangnya, bagi Lu Yuan, yang sekarang memiliki pertahanan yang sangat kuat, itu seperti menggaruk gatal. Jangan panggil aku seperti itu. Sama sekali tidak, hanya aku yang boleh dipanggil Emi. Tapi kamu lebih imut dari kelinci, Emi. Emi terkejut. Dia memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu mengangguk dengan ekspresi serius. Meskipun aku lebih imut, aku tidak bisa dipanggil dengan nama itu. Kalau tidak, aku tidak akan memberikannya padamu. Kalau begitu aku akan mengubahnya, kata Lu Yuan tak berdaya. Beruang hitam No.
1. Emi bertanya setelah berpikir sejenak. Lu Yuan bingung. Apa hubungannya ini dengan beruang hitam? Mereka semua hitam. Lu Yuan, dia berkedut hebat dan ingin membantah. Namun, ketika dia berpikir tentang bagaimana dia setuju untuk membiarkan Emi menamainya, dia menatapnya tak berdaya. Apakah kamu yakin ingin memanggilnya beruang hitam no? 1. Emi berpikir sejenak, dan mengangguk dengan serius. Aku yakin. Baiklah kalau begitu. Oleh karena itu, Lu Yuan menamai pesawat ulang-alik tempur nomor 1 itu dengan sebutan Black Bear No. 1. Bagaimana kalau kita naik dan melihatnya? Kata Lu Yuan setelah menamainya. Emi mengangguk, juga penasaran dengan seperti apa bentuknya. Setelah mengenali tuannya, Lu Yuan sudah bisa mengendalikan Black Bear No. 1. Dengan sebuah pikiran, Black Bear nomor 1 mendarat dan membuka sebuah pintu di sisi berlian itu. Setelah masuk, Lu Yuan menemukan bahwa warna di dalamnya berbeda dengan bagian luarnya. Bagian luarnya berwarna hitam, sedangkan bagian dalamnya berwarna perak. Pesawat ulang-alik tempur itu memiliki kokpit, tetapi Black Bear nomor 1 adalah pesawat ulang-alik tempur yang cerdas dengan kemampuan mengemudi dan menyerang secara otomatis. Selain itu, Lu Yuan sendiri juga memiliki keterampilan tempur kendali mekanis, sehingga ia bisa mengemudi tanpa kokpit. Selain kokpit, ada juga kabin penumpang. Kabin penumpang itu berukuran sekitar 50 meter persegi dan memiliki 20 kursi. Kabin itu tampak cukup kosong. Ada juga kamar tidur dan kamar mandi. Secara total, pesawat ulang-alik tempur ini berukuran sekitar 100 meter persegi. Bagaimanapun, ukuran keseluruhan pesawat ulang-alik tempur itu hanya sebesar itu, dan ruang internalnya sebenarnya hampir sama. Secara keseluruhan, Lu Yuan masih sangat menyukainya. Secara khusus, Lu Yuan tidak menyangka akan ada kamar tidur, yang merupakan kejutan. Lu Yuan dulu memiliki tenda di alam liar. Di masa depan, dia akan bisa tidur di pesawat luar angkasa. Kualitas hidupnya telah meningkat pesat. Ini layak diberi selamat. Setelah menonton pesawat ulang-alik tempur, Emi dan Lu Yuan keluar. Setelah itu, Lu Yuan menekan tangannya pada cangkang logam pesawat ulang-alik itu. Pesawat ulang-alik tempur yang besar itu berubah menjadi aliran cahaya dan menyatu dengan tubuh Lu Yuan. Pada akhirnya, bayangan pesawat ulang-alik tempur berputar di sekitar tepi rantai Gen Lu Yuan. Sebagai pesawat ulang-alik terbang, Black Caltrop I mirip dengan persenjataan Geno. Itu bisa menyatu. Namun, itu berbeda dari persenjataan Geno. Itu tidak bisa menguatkan Lu Yuan. Ini sebenarnya tidak masalah. Bagi Lu Yuan, tidak masalah apakah dia diberkati atau tidak. Yang penting adalah dia tidak perlu mengandalkan kakinya untuk berlari saat dia keluar di masa depan. Itu akan membuatnya kelelahan sampai mati. Baiklah, ayo turun. Penjelajahan ruangan terakhir dari gedung setinggi 3.000 meter itu juga telah berakhir. Sudah waktunya untuk pergi. Lu Yuan dan Emi meninggalkan ruangan dan turun ke bawah. Di aula, Lin Qi dan yang lainnya sedang menunggu. Ketika mereka melihat mereka berdua turun, mereka semua menghampiri mereka. Nona, Tuan Lei, apakah Anda sudah selesai menjelajah? Tanya Lin Qi. Emi mengangguk, ya, sudah berakhir. Kita bisa meninggalkan kota terapung ini dan pergi ke kota terapung lainnya. Kita ke lift dulu, kata Lu Yuan sambil tersenyum. Kalau begitu, kita kembali ke kota. Rombongan itu keluar dari gedung setinggi 3.000 meter itu dan tiba di alun-alun. Kita naik Black Bear nomor 1, kata Lu Yuan sambil tersenyum. Lebih cepat, Lin Qi dan yang lainnya tercengang saat mendengar ucapan Lu Yuan. Black Bear No. 1, apa itu? Zuyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Lu Yuan tersenyum. Cahaya hitam menyala dan Black Bear nomor 1 melayang di udara. Mata Lin Qi dan yang lainnya membelalak kaget saat melihat pesawat ulang-alik tempur itu. Apa ini? Pesawat tempur yang cantik sekali. Apakah Tuan Lei mengeluarkan ini dari tubuhnya? Jet tempur yang bisa digunakan di tanah asal. Lin Qi menatap Lu Yuan. Tuan Lei, ini. Lu Yuan tersenyum. Salah satu perolehan kita kali ini adalah pesawat ulang-alik tempur Black Caltrop tipe 1. Tapi kenapa disebut Black Bear No. 1? Zuyu bertanya, bingung. Yang lain juga bingung. Mulut Lu Yuan berkedut, dan dia melirik Emi. Itu nama yang diberikan nona mudamu. Bagus, bukan, kata Emi, sedikit bangga. Semua orang, hehe, semua orang terdiam.
Mulut Lin Kiki berkedut, dan dia tersenyum. Seperti yang diharapkan dari seorang nona muda, nama yang kamu berikan sangat imut. Itu harus. Baiklah, ayo naik pesawat ulang-alik terbang. Lu Yuan tidak punya energi untuk mengejek Emi, yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kelompok itu naik ke pesawat ulang-alik terbang. Dengan pikiran dari Lu Yuan, pesawat ulang-alik terbang itu langsung berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang. Penggunaan pesawat ulang-alik pertempuran menghabiskan energi spiritual. Sumber kekuatan spiritual secara alami adalah kristal spiritual. Untungnya, karena baru saja mendapatkannya, penyimpanan energi spiritual pada beruang hitam nomor 1 masih penuh, yang jumlahnya mencapai 100 kristal spiritual level 4. Dari informasi yang dikirimkan oleh beruang hitam nomor 1, ia tahu bahwa mempertahankan kecepatan maksimum, yaitu 10 kali kecepatan suara, akan menghabiskan energi spiritual paling banyak. Ia akan menghabiskan 1 kristal spiritual level 4 setiap menit, yang berarti 100 kristal spiritual level 2. Dengan energi penuh, ia dapat terbang selama maksimal 100 menit, yang berarti lebih dari 1 jam. Namun, jika mereka terbang dengan kecepatan 3 hingga 5 kali kecepatan suara, kristal spiritual level 4 dapat bertahan selama 1 jam. Tentu saja, ini hanya biaya terbang. Jika ia perlu mengaktifkan perisai kristal dan menyerang selama proses tersebut, maka serangan energi spiritual akan menjadi cerita yang berbeda. Beruang hitam nomor 1 lepas landas dan mempertahankan kecepatan reguler sekitar 3 kali kecepatan suara. Ia terbang sekitar 1 km per detik. Dari area inti ke tepi alun-alun lift langit, jaraknya hampir 50 km. Butuh waktu kurang dari 1 menit untuk sampai di sana. Semua orang turun dari Black Bear nomor 1 dan Lu Yuan menahannya. Semua orang masih linglung. Begitu cepat, kita akan sampai di alun-alun dalam waktu kurang dari 1 menit. Zuyu tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak ketika melihat lift hitam itu. Yang lain mengangguk setuju. Baiklah, ayo turun. Lu Yuan tersenyum. Semua orang memasuki lift. Mereka membawa sekelompok orang saat mereka datang, tetapi sekarang, hanya tersisa kurang dari 20 orang, yang membuatnya tampak sangat kosong. Lu Yuan menggunakan pengontrol, dan lift udara, di bawah bimbingan kota terapung, mulai meninggalkan alun-alun dan mendarat di gedung setinggi 1000 meter di bawahnya. Di udara, perangkat terbang beterbangan seperti ikan. Ratusan perangkat terbang beterbangan di sekitar lift. Di pesawat, ada juga prajurit mekanik yang memegang meriam kekuatan roh yang berpatroli di sekitarnya. Mereka sesekali melirik lift di udara. Karena mereka pernah mengalami hal ini sebelumnya, Lu Yuan dan yang lainnya sekarang tenang. Mereka hanya memperhatikan pesawat lewat dengan tenang. Pada saat ini, Lu Yuan tiba-tiba mendapat kilasan inspirasi dan memiliki ide yang berani. Ngomong-ngomong, dia sekarang memiliki gen pengendali mesin. Apakah itu berarti dia dapat mengendalikan pesawat dan penjaga mekanis? Jantung Lu Yuan berdetak lebih cepat. Dengan sebuah pikiran, dia menyebarkan kekuatan mentalnya dan energi spiritual di tubuhnya mulai dikonsumsi. Teknik pertempuran pengendali mekanis diaktifkan. Tiba-tiba, semua pesawat yang berputar-putar di sekitar lift berhenti di jalurnya. Mereka kemudian berbaris dan terbang menjauh setelah berputar-putar di sekitar lift 2 kali. Pesawat yang telah berputar-putar di sekitar lift semuanya menghilang, dan bahkan langit tampak jauh lebih kosong. Apa yang terjadi? Di mana pesawatnya? Emi dan yang lainnya secara alami memperhatikan ini. Emi bertanya, bingung. Yang lain juga melihat keluar jendela dengan bingung. Pesawat itu tampaknya terhalang oleh penghalang tak terlihat 100 meter jauhnya dan tidak bisa mendekat. Pada saat itu, penghalang itu tampaknya telah menghilang lagi. Pesawat itu terbang keluar angkasa lagi dan berputar-putar di sekitar lift. Di dalam lift, bibir Lu Yuan melengkung, dan matanya dipenuhi dengan ekstasi. Dia benar-benar bisa. Dengan kekuatan spiritual dari kehidupan mekanis ini, Lu Yuan dapat mengendalikan mereka selama mereka berada dalam jarak 100 meter. Lu Yuan menatap kota terapung di langit dan tiba-tiba memiliki ide yang berani. Tepat saat Lu Yuan mulai bersemangat, Emi menoleh untuk menatapnya dengan sedikit keraguan di matanya. Dia berbeda dari Lin Kiki dan yang lainnya. Lin Kiki dan yang lainnya hanya berada di tingkat 1, jadi mereka tidak cukup kuat. Yang lebih penting, gen yang telah diukirnya semuanya cenderung ke arah persepsi spiritual, jadi kemampuan persepsinya sangat kuat. Dia merasa bahwa ketika perangkat terbang itu pergi,
Lu Yuan tampaknya memiliki fluktuasi energi spiritual yang khusus. Tanda seru. Ini membuat Emi bertanya-tanya apakah gerakan aneh pesawat itu ada hubungannya dengan Lu Yuan. Lift segera mendarat di atap gedung setinggi 1000 meter. Lu Yuan dan yang lainnya berjalan keluar dari lift. Lu Yuan menoleh untuk melihat Emi dan berkata, "Emi, kemarilah sebentar, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu." Mendengar kata-kata Lu Yuan, Emi, Lin Qi, dan yang lainnya semua menoleh. Lin Qi menatap Lu Yuan dengan waspada. "Tuan Lei, apakah ada sesuatu yang tidak bisa Anda katakan di sini? Mengapa Anda ingin menemui Nona sendirian? Terakhir kali, Nona bahkan mengatakan bahwa Tuan Lei telah melakukan sesuatu yang tidak senonoh padanya, yang membuat Lin Qi sedikit waspada. Meskipun Tuan Lei tampak seperti orang baik, wanita muda itu semanis malaikat. Bahkan orang baik pun tidak bisa lepas dari pesona wanita muda itu. Aku akan melindungi integritas Nona. Kita tidak bisa membiarkan Tuan Lei menggertak Nona." Lu Yuan merasa malu dengan tatapan Lin Qi. Orang ini mungkin sedang memikirkan sesuatu yang tidak masuk akal lagi. Dia menggerakkan sudut mulutnya. "Aku di sini untuk berbicara dengan Emi. Apakah kamu sedang memikirkan sesuatu yang tidak masuk akal?" Lin Qi sedikit malu dengan kata-kata Lu Yuan, tetapi dia masih menatapnya dengan tegas. "Apa yang kamu katakan, Tuan Lei? Aku tidak memikirkan sesuatu yang aneh." Lu Yuan, Zhen, jangan terlalu banyak berpikir, Sisi, kata Emi. "Lei Feng, apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Ayo turun dan bicara." Lu Yuan mengangguk. Mereka berdua meninggalkan atap dan berjalan turun. Lin Qi dan yang lainnya, yang tetap berada di tempat semula, memperhatikan mereka berdua menghilang di balik pintu dan mulai mengobrol. Zuyu menatap pintu, matanya menyala-nyala karena gosip. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. "Menurut kalian, apa yang ingin Tuan Lei bicarakan dengan Nona?" "Pengakuan, berhubungan seks dengan Nona muda, menikah dengan keluarga mereka, meminta untuk dipertahankan. Lagi pula, Nona adalah pewaris keluarga Algebi, wanita kaya raya. Ngomong-ngomong, Tuan Lei sangat tampan, sangat kuat, dan memiliki temperamen yang baik. Jika dia benar-benar mengaku, siapa yang akan tahan? Jika itu aku pasti tidak akan bisa bertahan. Nona muda kita bahkan lebih luar biasa daripada Tuan Lei. Namun, Tuan Lei seharusnya cukup cocok dengan Nona kita." Petik 2. Mata semua orang berbinar karena kegembiraan. Mudah dibayangkan bahwa mereka sudah mulai membayangkan adegan cinta dan kebencian dalam benak mereka. Zuyu berkata dengan bersemangat, "Mengapa kita tidak pergi diam-diam dan mendengarkan?" Mata banyak orang berbinar ketika mereka mendengar kata-kata Zuyu. "Ini tidak terlalu bagus, bukan?" Alice berjubah putih berkata, "Tidak," tetapi matanya berbinar karena kegembiraan. Dia hampir berkata, "Cepatlah." Lin Qi terdiam ketika dia melihat keadaan rekan setimnya. Apa yang terjadi dengan rekan setimnya sendiri? Apakah mereka semua sudah bertanya-tanya tentang cerita antara Tuan Lei dan Nona muda itu? Tidak bisakah dia membiarkannya tidak terlalu khawatir? Apakah dia satu-satunya yang khawatir tentang integritas nonanya? Dia menyilangkan lengannya dan berkata dengan dingin, "Dengan kekuatanmu, kamu pasti akan ketahuan jika kamu mendekat. Kamu bisa pergi dan mencoba. Mari kita lihat bagaimana kamu akan membersihkan kekacauan ini jika Nona mengetahuinya." Mendengar kata-kata Lin Qi, gadis-gadis yang bersemangat itu menjadi tenang. Mata semua orang dipenuhi dengan penyesalan. "Aku bahkan tidak bisa mendengarkan apa yang dikatakan Tuan Lei dan Nona. Apa arti hidup ini? Aku lelah." "Hancurkan!" Zuyu mendesah. Wajah Lin Qi penuh dengan garis-garis hitam. Dia menekan kepala Zuyu ke bawah dan menarik wajahnya dengan keras. "Zuyu, tidak bisakah kamu lebih serius?" "Apa-apaan? Sakit, maaf. Aku salah. Maaf." Sementara gadis-gadis itu bermain-main, Lu Yuan dan Emi sudah datang ke kamar di lantai bawah. Mata ungu Emi menatap Lu Yuan, penuh rasa ingin tahu. "Lei Feng, apa yang harus kamu katakan padaku?" Lu Yuan tertawa. "Begitulah, aku punya cara untuk menghentikan pesawat di udara menyerang kita. Selain itu, kita sekarang punya beruang hitam 1. Kita bisa langsung pergi ke kota-kota terapung lainnya dari udara. Dengan cara ini, kita bisa lebih cepat dan mendapatkan lebih banyak sumber daya. Bagaimana menurutmu?" Mendengar kata-kata Lu Yuan, mata Emi membelalak karena terkejut. "Jadi,
Kamu yang meminta perangkat terbang itu pergi. Lu Yuan mengangkat alisnya, sedikit terkejut. Seperti yang diharapkan dari Amy, persepsimu sangat kuat. Mungkinkah ini gangguan mekanis? Apakah kamu menuliskan gen itu? Amy memikirkan gen transenden. Meskipun mereka telah memperoleh beberapa gen transenden tingkat pemimpin, yang meninggalkan kesan paling dalam tidak diragukan lagi adalah gen transenden dari gangguan mekanis. Lu Yuan tersenyum. Itu bukan gangguan mekanis. Gangguan mekanis tidak dapat melakukan ini. Nah, bagaimana mungkin kendali mekanis disebut gangguan mekanis? Amy sedikit terkejut, dan wajahnya penuh rasa ingin tahu. Bukan gangguan mekanis. Lalu bagaimana kamu melakukannya? Lu Yuan berkata sambil tersenyum. Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Aku sangat berbakat. Amy tiba-tiba teringat bahwa Lu Yuan sedang mencari fragmen inti air. Dia menatap Lu Yuan dengan rasa ingin tahu, mengetahui bahwa dia mungkin memiliki rahasianya sendiri. Bagaimanapun, ada terlalu banyak harta warisan di tanah asal. Tidak seorang pun tahu hal-hal baik apa yang akan ditemukan. Amy cemberut. Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin mengatakannya. Dia tidak banyak bertanya tentang rahasia Lu Yuan. Kemudian, dia memikirkan saran Lu Yuan dan berkata dengan bersemangat. Jika kamu benar-benar dapat menghentikan semua pesawat untuk menyerang kita, kita benar-benar dapat mendekati kota terapung langsung dari udara. Itu jauh lebih efisien daripada menyerang alun-alun di darat. Maka kita pasti akan dapat memperoleh banyak keuntungan. Ya, Lu Yuan juga tersenyum. Dia berkata, kupikir hanya kita berdua yang harus pergi. Bagaimanapun, kita berdua berada di tahap kedua dan cukup kuat. Kiki dan yang lainnya masih peringkat 1, jadi mungkin tidak nyaman bagi mereka untuk mengikuti kita. Sedangkan untuk Kiki dan yang lainnya, suruh mereka kembali ke kota terapung. Meskipun kita sudah membersihkan area inti, area luar sangat besar, jadi mereka bisa terus menjelajahi area luar. Mendengar kata-kata Lu Yuan, Amy menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu mengangguk. Kurasa tidak apa-apa, dan kebetulan saja Kiki belum punya waktu untuk menerobos setelah mendapatkan fragmen inti air. Lebih baik biarkan dia kembali dan menerobos. Tidak masalah. Haruskah kita pergi dan memberitahu mereka sekarang? Lu Yuan menatap Amy. Amy mengangguk, dan berkata dengan bersemangat. Ayo pergi, aku akan berbicara dengan mereka. Mereka berdua kembali ke atap. Lin Kiki, Zuyu, dan yang lainnya sedang mengobrol dan bermain. Melihat Lu Yuan dan Amy telah kembali, mereka segera berdiri. Nona, Tuan Lei. Amy mengangguk, dan berkata, Kiki, aku sudah membicarakannya dengan Lei Feng. Kita punya sesuatu untuk dilakukan nanti. Kalian kembali ke kota terapung dulu dan tinggallah di sana. Kalian dapat melakukan apapun yang kalian inginkan. Lin Kiki dan yang lainnya tercengang ketika mereka mendengar kata-kata Amy. Kemudian, Lin Kiki dengan cepat berkata, Nona, bukankah kita harus mengikuti Anda? Benar, Nona, kami akan kembali ke kota terapung. Bagaimana dengan kalian? Amy berkata sambil tersenyum. Ini rahasia, tetapi kami akan melakukan sesuatu yang besar. Lin Kiki dan yang lainnya saling memandang ketika mereka mendengar kata-kata Amy. Namun, mereka hanya bisa mengangguk tanpa daya ketika mereka melihat wajah Amy yang bertekad. Lin Kiki berkata, kalau begitu hati-hati, Nona. Hati-hati. Dia berbalik untuk melihat Lu Yuan. Tuan Lei, saya harus merepotkan Anda untuk mengurus Nona muda. Jangan khawatir, Kiki, saya di sini. Lu Yuan tersenyum. Kelompok itu sekali lagi menaiki lift dan kembali ke kota terapung. Sepanjang jalan, Lin Kiki dan yang lainnya terdiam. Bagaimanapun, mereka adalah bawahan Amy, dan sekarang mereka tidak dapat membantunya, mereka merasa sedikit bersalah. Lu Yuan melirik Lin Kiki dan yang lainnya yang menyalahkan diri mereka sendiri. Dia bisa memahami perasaan mereka. Namun, dibandingkan dengan Lu Yuan dan Amy, yang sudah menjadi peringkat 2, Lin Kiki dan yang lainnya, yang berada di peringkat 1, masih terlalu lemah. Mereka tidak hanya tidak dapat membantu dalam beberapa pertempuran, tetapi mereka juga akan menjadi beban. Kembali di alun-alun, semua orang turun dari lift. Lin Kiki dan yang lainnya sedikit bingung ketika mereka melihat Lu Yuan dan Amy turun dari lift juga. Nona, Tuan Lei, apakah Anda tidak akan kembali? Lu Yuan tersenyum. Dengan kilatan cahaya hitam, pesawat ulang-alik tempur Black Bear nomor 1 muncul di udara. Lu Yuan dan Amy sama-sama menaiki pesawat ulang-alik. Kemudian,
Di bawah tatapan kaget Lin Kiki dan yang lainnya, pesawat ulang-alik itu membubung ke langit dan terbang keluar dari kota terapung itu. Lin Kiki dan yang lainnya menjadi pucat saat mereka menyaksikan segerombolan mesin terbang dengan cepat mendekati pesawat ulang-alik itu. Nona, kita sudah selesai. Beraninya Tuan Lei. Ada begitu banyak pesawat, dan beberapa di antaranya bahkan adalah kehidupan mekanis tingkat bos dan komandan tingkat 1. Puluhan ribu dari mereka, dengan begitu banyak perangkat terbang yang menyerang pada saat yang sama, bahkan seorang jenderal tempur tingkat 3 akan hancur berkeping-keping. Lin Kiki dan yang lainnya tidak menyangka Lu Yuan akan mengemudikan pesawat ulang-alik itu. Tepat saat hati mereka menjadi dingin, pesawat yang mendekati pesawat ulang-alik itu tiba-tiba berhenti sekitar 100 meter darinya. Setelah itu, ratusan perangkat terbang membentuk barisan dan mengelilingi pesawat ulang-alik itu seperti penjaga. Pesawat lainnya segera pergi, seolah-olah mereka sama sekali tidak melihat beruang hitam 01. Begitu saja, pesawat ulang-alik terbang beruang hitam nomor 1 terbang ke kejauhan di lautan pesawat. Di alun-alun kota terapung, Lin Kiki dan yang lainnya menyaksikan pesawat ulang-alik Black Bear nomor 1 terbang menjauh. Mata mereka terbelalak karena terkejut. Suasana menjadi sunyi senyap. Setelah beberapa saat, Zuyu berkata dengan suara rendah. Mereka terbang menjauh. Terbang begitu saja, semua orang kembali sadar, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan. Ya, bagaimana mereka bisa terbang menjauh sementara dikelilingi oleh begitu banyak perangkat terbang? Pesawat-pesawat itu, apakah kalian melihat itu? Mereka benar-benar mengelilingi pesawat ulang-alik seperti penjaga. Ya, pesawat lain sama sekali mengabaikan pesawat ulang-alik itu. Bagaimana Nona dan Tuan Lei melakukannya? Sementara semua orang sedang berdiskusi dengan intens, mata Elis tiba-tiba berbinar saat dia memikirkan sesuatu. Tiba-tiba aku mengerti apa yang akan Nona dan Tuan Lei lakukan. Setelah mendengar kata-kata Elis, semua orang tercengang. Kemudian, banyak dari mereka membelalakkan mata mereka, dan jejak kengerian melintas di mata mereka. Kurasa aku mengerti. Nona muda dan dia benar-benar telah melakukan hal yang besar. Ini masalah yang terlalu besar. Mereka pasti berencana untuk membawa pesawat ulang-alik langsung ke kota-kota terapung lainnya, lalu bergegas masuk dan mengambil harta karun itu sebelum ada yang bisa menyerang mereka. Tidak mungkin melakukan ini dalam keadaan normal. Bagaimanapun, udara dipenuhi dengan pesawat terbang, dan aku khawatir tidak banyak orang yang bisa terbang pada tahap ini. Tapi sekarang, Nona dan Tuan Lei benar-benar bisa melakukannya. Baru 5,5 hari sejak pembukaan reruntuhan mekanis air. Bahkan belum hari ke-6, pasti ada banyak kota terapung yang belum ditaklukkan. Ini adalah target Nona muda dan Tuan Lei. Kali ini, Nona dan Tuan Lei pasti akan mengejutkan semua orang. Petik 2. Lin Kiki dan yang lainnya memahami pikiran Lu Yuan dan Emi dan langsung bersemangat. Di dalam kokpit Black Bear 01, Lu Yuan dan Emi duduk di kursi mereka, menyaksikan pemandangan di luar melalui gambar virtual yang dihasilkan di depan mereka. Di sekeliling mereka, ada ratusan pesawat yang melindungi beruang hitam 01. Semua perangkat terbang ini adalah tingkat pemimpin, dan bahkan ada 5 perangkat terbang tingkat pemimpin yang memimpin kelompok itu. Dengan kekuatan mental Lu Yuan saat ini adalah batas kendalinya. Selain itu, ia juga membagi sebagian kekuatan mentalnya untuk mengganggu pesawat yang ingin menyerang mereka di jalan, sehingga jalur mereka mulus dan tidak terhalang. Lu Yuan meningkatkan kecepatan beruang hitam nomor 1 menjadi 3 kali kecepatan suara. Ini juga merupakan kecepatan tercepat yang dapat dicapai pesawat itu. Di bawah penerbangan berkecepatan tinggi, suara siulan udara yang ditembus bergema di seluruh kota Baja. Di suatu tempat di kota Baja, di alun-alun gedung setinggi 500 meter. Yang Ping, Lin Wei, Min Er, dan beberapa pria dan wanita muda lainnya sedang beristirahat di pelindung meh yang rusak. Wajah mereka sedikit pucat, tetapi mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Aku tidak menyangka bahwa kita benar-benar akan membunuh 3 pelindung meh tingkat bos yang lengkap. Ini adalah bangunan setinggi 500 meter, pasti ada banyak sumber daya di dalamnya. Mata Yang Ping dipenuhi dengan kegembiraan. Seorang pemuda tampan berambut emas menatap Min Er yang pendiam, yang sedang pulih, dengan sedikit kekaguman di matanya. Semuanya berkat Min Er kali ini. Kalau tidak, kita mungkin tidak akan bisa menghancurkan perisai kristal orang.
Min, tidak mengatakan apa-apa, hanya menganggukkan kepalanya dengan ringan. Lin Wei, yang berdiri di sampingnya, berkata sambil tersenyum. Paman Cha, Min hanya punya Lu Yuan di hatinya. Kamu tidak punya kesempatan. Min, sedikit mengernyit dan menatap Lin Wei. Wei Wei, apa yang kamu katakan? Aku hanya ingin melampauinya. Ya, gelombang aku mengerti. Lin Wei berkata sambil tersenyum. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Yang Ping. Hei, Yang Ping, Lu Yuan tidak membentuk tim bersama kita. Dengan siapa dia membentuk tim? Aku tidak tahu, kata Yang Ping sambil tersenyum pahit. Dia tidak mengatakan dengan siapa dia. Dia hanya mengatakan itu adalah teman yang dia temui di tanah asal. Lin Wei cemberut. Jika orang itu ada di sini, akan jauh lebih mudah bagi kita untuk menyerbu gedung setinggi 500 meter. Yup, Yang Ping mendesah. Tepat pada saat ini, suara siulan yang menusuk telinga datang dari langit. Ekspresi semua orang berubah. Banyak orang mengangkat kepala dan melihat ke arah suara itu. Ketika mereka melihat gelombang besar pesawat terbang di sekitar pesawat berbentuk berlian di langit, semua orang berdiri dan membelalakkan mata karena terkejut. Apa itu? Seru Lin Wei. Pesawat terbang. Bagaimana pesawat itu bisa terbang secepat itu? Zaba terkejut, bukankah kebanyakan pesawat terbang melayang di udara? Dan mereka tampak terbang mengitari pesawat di tengah. Mereka tampak seperti penjaga pesawat. Zaba sedikit bingung dengan spekulasinya sendiri. Yang Ping melihat perangkat terbang di tengah, matanya berkedip. Pesawat di tengah terlihat sangat berbeda dari yang lain. Itu sangat canggih, mungkinkah itu kehidupan mekanis yang istimewa? Jika kita membunuh kehidupan mekanis itu akan menjatuhkan banyak hal yang bagus, kan? Seorang remaja jangkung berkata dengan penuh harap. Semua orang menoleh untuk melihatnya ketika mereka mendengar ini. Remaja itu merasakan mata semua orang tertuju padanya. Dia melihat mereka dan bertanya, "Ada apa? Mengapa kalian menatapku seperti itu?" "Tidak apa-apa," kata Yang Ping sambil tersenyum. "Aku hanya berpikir bahwa kamu cukup kreatif. Kita akan membicarakannya ketika kamu bisa terbang." Bibir Miner melengkung. "Aku bahkan tidak berani memimpikannya hal yang begitu indah," kata Lin Wei sambil tersenyum. "Mari kita fokus menjelajahi beberapa bangunan setinggi 100 meter dan 500 meter. Apakah kamu sudah cukup istirahat? Ayo masuk ke dalam." Ya, kelompok itu berbalik dan memasuki gedung setinggi 500 meter. Selain Yang Ping dan yang lainnya, tim lain di kota itu juga terkejut ketika mereka melihat pesawat terbang cepat itu. Beberapa orang menduga bahwa itu adalah kehidupan mekanis khusus yang kuat. Ada juga orang yang menduga bahwa ini adalah harta karun yang bergerak di reruntuhan mekanis air. Namun, tidak ada yang pernah mengira bahwa dia adalah pejuang genetik seperti mereka. Ini karena, dengan lebih dari 100 pesawat yang menjaga tempat itu, pesawat lain hanya akan mengambil jalan memutar ketika mereka menemukannya. Mungkinkah ini adalah pejuang genetik? Itu tidak ada. Di alun-alun di depan kompleks bangunan setinggi 1000 meter di bawah kota terapung. Seorang pria baro yang tinggi memimpin pasukan sekutu baros dan ras lain untuk mengepung penjaga mekanik di alun-alun. Tim penjaga mekanik yang kuat tewas di bawah serangan gabungan para pejuang genetik. Dengan sangat cepat, hanya pemimpin mekanik dan 4 anjing mekanik besar yang tersisa di pintu masuk. Hundred Leaves menatap pemimpin mesin dan berkata, "Aku akan mengulur waktu pemimpin, kalian gunakan kecepatan tercepat kalian untuk menghadapi 4 anjing, lalu kita akan mengepung dan membunuh pemimpinnya." "Baik, Tuan Muda." 6 baro di samping Bayes mengangguk. Semua baro ini berada di puncak level pemimpin. Adapun Bayes, dia adalah putra Dewa Perang Baro, Dewa Perang Angin. Dia adalah prajurit tingkat komandan yang kuat. Tepat saat 100 daun sutra hendak memberi perintah untuk menyerang, ledakan keras tiba-tiba datang dari cakrawala. Ekspresi semua orang berubah, dan mereka menoleh untuk melihat ke arah suara itu. Kemudian, mereka melihat sekelompok pesawat mengawal pesawat berbentuk berlian hitam di tengah. Pesawat itu dengan cepat melesat melintasi langit dan terbang menuju kota terapung. Ketika para penjaga pesawat di sekitar kota terapung itu bertemu dengan sekelompok pesawat ini, mereka berpencar dan membiarkan mereka memasuki kota terapung. Melihat pesawat yang memasuki kota terapung, mata Bayes membelalak kaget. Apa itu tadi? Menurut informasi keluarga tentang reruntuhan mekanis air, mereka belum pernah melihat pesawat berbentuk belah ketupat hitam ini sebelumnya.
Apakah Anda tahu apa itu? Para gundukan saling memandang dan kemudian menggelengkan kepala. Tuan muda, kami juga tidak tahu. Sesuatu melintas di mata Bayes, dan dia berkata dengan gembira. Mungkinkah itu perbendaharaan yang bergerak? Mereka benar-benar memasuki kota terapung kita. Sepertinya aku, Bayes, ditakdirkan untuk menjadi. Mungkin ada harta yang sangat berharga dan kuat di dalam yang dapat membuatku melambung ke surga dalam sekali jalan. Aku bahkan mungkin menjadi dewa pertempuran yang tak terkalahkan seperti leluhurku. Semakin dia memikirkannya, semakin bersemangat dia menjadi. Dia merasa bahwa ini adalah kesempatan yang telah disiapkan khusus oleh reruntuhan mekanis udara untuknya. Baro lainnya berpikiran sama. Mereka menatap tuan muda yang mereka ikuti dengan penuh semangat. Selamat, tuan muda. Tuan muda akan segera menjadi keajaiban terkuat di seluruh negara bagian awan putih. Kilatan melintas di mata Bayes saat dia berkata, cepat, ayo bunuh anjing penjaga ini dulu. Aku ingin mendapatkan harta itu segera. Ya, dengan dorongan harta karun itu, Bayes menunjukkan kekuatan terkuatnya dan menekan Komandan Meh, yang berada pada tahap penyempurnaan tahap 1, sendirian. Yang lain juga mengelilingi anjing mekanik raksasa itu. Sementara Bayes dan yang lainnya mengepung para penjaga mekanik, Lu Yuan dan Emi telah memerintahkan pesawat untuk melepaskan tembakan dan membunuh semua penjaga mekanik di jalan setelah mereka menaiki kota terapung. Beruang hitam nomor 1 tiba di gedung setinggi 1000 meter di area inti secepat mungkin. Lu Yuan dan Emi meninggalkan pesawat. Tanaman merambat ungu di sekitar Emi tumbuh dan menerkam para penjaga mekanik di alun-alun gedung setinggi 1000 meter itu. Pada saat ini, semua penjaga mekanik tiba-tiba membeku di tempat. Kemudian, dengan percikan api beterbangan di mana-mana, semua penjaga mekanik jatuh ke tanah hampir pada saat yang bersamaan. Termasuk komandan mekanik. Sementara itu, tanaman merambat ungu surga Luo milik Emi bahkan belum menyentuh lawannya. Emi bingung. Dia melihat penjaga mekanik yang jatuh ke tanah, pikirannya penuh dengan tanda tanya. Dia berbalik untuk melihat Lu Yuan, matanya penuh dengan keterkejutan. Lei Feng, apakah kamu melakukan ini? Lu Yuan tersenyum dan mengangguk. Kamu monster, bukan? Mulut Emi berkedut. Mulut Lu Yuan berkedut. Mengapa rasanya seperti dia mengutuknya?